Salatullah, salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi yang mulia salawatullah alaihi wasallamuhu, Muhammad ibn Abdullah. Dan kajian di pagi hari ini kita akan membahas seputar sholat. Ulama kemudian membahas bahwa rukun sholat itu ada 14. Rukun sholat itu ada 14. Adapun yang wajib ada 8. Adapun yang sunnah itu terbagi 2. Ada sunnah yang disebut dengan sunnah kauliyah, sunnah ucapan dalam sholat, dan itu ada 7. Kemudian yang kedua sunnah fi'liyah, sunnah yang berkaitan dengan perbuatan, dan itu ada 6. Ini yang kita akan bahas secara singkat. Rukun ada 14. Supaya hafal saya buat angka dulu biar enak hafalnya. Jadi rukun ada 14, wajib ada 8, sunnah ucapan ada 7, dan sunnah perbuatan ada 6. Simpan di otak kita. Yang pertama di antara rukun salat adalah al-qiyam fil fardhi ma'al qudrah. Berdiri dalam sholat wajib dan dia sanggup melakukannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, posisi rukun ini itu hampir mirip dengan syarat. Kalau syarat itu letaknya di luar, kalau rukun itu letaknya di dalam. Kalau syarat itu letaknya di luar seperti wudu, kan di luar sholat, menghadap kiblat dan itu seterusnya. Tetapi kalau sudah masuk dalam sholat, maka bukan syarat namanya, tapi rukun. Rukun ini tidak bisa gugur dengan 3 perkara. Sengaja ditinggalkan, karena kejahilan, atau karena lupa. Tidak bisa gugur karena 3 perkara ini. Umpamanya orang meninggalkan rukun, dia tidak mengucapkan takbiratul ihram, langsung bersedekap umpamanya. Kemudian kita katakan, loh, kenapa kamu tidak takbiratul ihram? Lupa saya, batal sholatnya. Nggak ada cerita lupa. Ya. Kenapa kamu tidak takbiratul ihram? Saya tidak tahu kalau itu rukun, batal sholatnya. Tidak bisa gugur karena kebodohan. Ya. Apalagi ditinggalkan secara sengaja, makin batal sholatnya. Jadi rukun itu hanya gugur dengan al-ajzu, ketidakmampuan, baru bisa gugur. Kalau memang tidak mampu melakukan, itu pun ada gantinya. Seperti berdiri dalam sholat, kalau tidak sanggup duduk, kan gitu ya. Kalau tidak sanggup duduk, baring. Jadi rukun itu hanya bisa digugurkan karena ketidakmampu melakukan. Tapi kalau karena unsur kesengajaan, ataupun unsur lupa, atau unsur kejahilan, maka tidak ada uzur, tetap sholatnya batal. Makanya penting mengenal rukun ini.
Jangan bilang nggak tahu, jangan bilang lupa, nggak ada urusan dengan itu. Kalau sudah ditinggalkan, baik ibu lupa, baik ibu tidak sengaja, baik ibu jahil ataupun tahu, gugur sholatnya. Jadi yang pertama adalah al-qiyam fil fardhi ma'al qudrah. Ibu sanggup berdiri, berdiri. Tetapi yang dimaksud berdiri di sini adalah pada sholat wajib. Kalau sholat sunnah berdiri itu sunnah. Jadi ibu kalau sholat sunnah, kok duduk sah sholat, karena berdiri bukan rukun dan juga bukan wajib, sunnah saja. Makanya Rasul pernah sholat sunnah dengan duduk. Tapi Nabi SAW melakukan seperti itu untuk menjadikan syariat bahwa perbedaan sholat sunnah dengan sholat wajib itu, kalau berdiri di sholat wajib masuk pada rukun, tapi kalau berdiri di sholat sunnah bukan rukun dan pahalanya beda. Kalau tidak berdiri dalam sholat wajib batal sholatnya, tapi kalau tidak berdiri dalam sholat sunnah maka pahala sholat duduk separuh daripada pahala sholat berdiri. Sampai sini paham? Oke. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalilnya tentu perbuatan Nabi SAW sendiri. Beliau tidak pernah sholat wajib itu dalam posisi duduk, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi hukum asal daripada berdiri dalam sholat wajib itu rukun, tidak bisa ditinggalkan kecuali karena ketidakmampuan. Dan Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin, maka berdirilah kepada Allah dengan penuh ketaatan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama. Karena ada kasus begini. Umpamanya ibu masbuk, sementara posisi imam itu sedang ruku. Posisi imam sedang ruku. Kemudian ibu langsung ikut ruku tanpa berdiri. Memang mengucapkan takbir, ya, tapi sambil ruku gitu. Itu tidak sah. Kenapa? Karena berdiri belum ada. Berarti berdiri tegak lurus dulu, baru takbiratul ihram, baru kemudian ruku. Gitu maksudnya. Nah, ini harus dipahami ya. Jangan main ruku saja. Takbiratul ihram dulu, berdiri dulu, tegak lurus semuanya, kemudian takbiratul Allahu Akbar, kemudian ikut ruku. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini rukun. Maksudnya takbiratul ihram ini ucapan Allahu Akbar, ya. Ucapan Allahu Akbar itu maksudnya takbiratul ihram, bukan mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu sunnah hukumnya. Walaupun ibu tidak mengangkat tangan, ibu katakan Allahu Akbar, itu sudah sah. Jadi takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar di permulaan sholat, nah, itu disebut takbiratul ihram. Adapun mengangkat tangan seperti ini, entah sejajar dengan bahu, entah sejajar dengan telinga, itu bukan rukun. Makanya ada, kalau ibu pernah umroh atau haji, lihat kadang orang sholat itu diam saja itu, tangannya kan, tapi mulutnya mengucapkan Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu maksudnya ucapan Allahu Akbarnya itu yang rukun. Berarti kalau seandainya kemudian ibu masbuk langsung ruku, yang dimaksud ruku Allahu Akbar itu maksudnya Allahu Akbar hendak ruku, bukan takbiratul ihram, tidak sah. Berarti ibu berdiri dulu, Allahu Akbar, baru rukunya Allahu Akbar lagi. Nah, itu maksudnya. Nah, ini yang kedua, takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, qiraatul Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Berarti doa iftitah dalam sholat, doa iftitah dalam sholat itu bukan rukun. Walaupun ibu tidak baca iftitah dalam sholat, sah sholatnya. Tapi walaupun sah sholatnya, ya kalau bisa jangan ditinggalkan kan itu. Tapi yang ingin saya katakan bahwa
dari bacaan ketika berdiri itu yang rukun hanya baca Fatihah saja. Maka ibu tidak boleh meninggalkan Fatihah baik dalam salat berjamaah, baik dalam salat sendiri. Maka baik ibu jadi imam, baik ibu jadi makmum, maka Fatihah itu jangan ditinggalkan. Yang jadi khilaf itu hanyalah ketika ibu berimam kepada yang dikeraskan suaranya. Seperti itu maghrib, isya dan subuh itu kan dikeraskan tuh. Kalau imamnya dikeraskan, ini yang jadi khilaf ulama. Apakah makmum baca Fatihah ataukah cukup Fatihah makmum diserahkan kepada imam? Nah, ini jadi khilaf. Dan mazhab Syafi'i mengatakan tetap baca Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i tetap baca Fatihah. Sehingga dalam kondisi apapun, jadi imam, jadi makmum, sholat sendiri, sholat jamaah, sholat di masjid, sholat di rumah gitu ya, Fatihah ini tidak bisa ditinggalkan. Walaupun ada yang berpendapat kalau sholat di belakang imam yang dikeraskan, maka cukup bacaan Fatihahnya diwakilkan ke imam. Berarti kita dengerin saja, itu maksudnya. Tapi ini sekali lagi ranah khilaf, saya tidak mungkin jelasin bagaimana khilafnya dulu kita, karena pembahasannya banyak. Kemudian yang ketiga, ruku. Yang ketiga, ruku ini rukun, jangan ditinggalkan. Karena ruku ini bagian daripada rukun, tolong maka perbaiki rukunya, jangan salah-salah. Kan ini rukun masalahnya. Karena ada orang yang ruku itu asal-asalan tuh. Kadang-kadang telapak tangannya terlalu ke bawah, di betis pula dia letakkan sehingga membungkuk sekali begini ya. Atau telapak tangannya diletakkan di paha, akhirnya jadinya begini. Haruslah telapak tangan itu letakkan di lutut, makanya nanti begini rukunya. Ya, supaya lurus. Yang kalau diletakkan di sesuatu di sini tidak akan jatuh. Karena ruku itu rukun, maka perhatikan dengan betul-betul. Karena rukun ini fatal kalau sampai masalah. Bisa batal sholat, jangan itu. Ini yang keempat. Yang kelima, bangkit daripada ruku. Bangkit daripada ruku ini harus betul-betul i'tidal. Karena kita lihat banyak orang yang tergesa-gesa sholatnya, yang cepat sekali sholatnya. Itu kadang-kadang habis ruku belum tegak betul-betul berdiri, itu sudah langsung sujud. Ini tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena bangkit dari ruku i'tidal itu harus lurus semuanya. Udah lurus baru sujud gitu maksudnya. Karena ini masuk rukun sholat. Jangan belum tegak sudah ikut sujud. Hati-hati, nanti nggak sempurna rukunnya. Ini yang kelima. Yang keenam, as-sujudu ala al-a'dha'is sab'ati. Sujud di atas anggota sujud yang 7. Anggota sujud yang 7 ini harus mengenai bumi. Kalau tidak sah sujudnya. Ingat, anggota sujud ini ada 7. Harus betul-betul tertancap di bumi. Kalau satu saja kemudian dari anggota sujud itu tidak tertancap di bumi, tidak sah sholatnya. Maksudnya apa? 7 anggota sujud itu. Pertama, 2 tangan. Ini sudah 2. Yang kedua, 2 lutut. Itu sudah 4. Kemudian yang ketiga, ujung-ujung kaki. Itu sudah 6 berarti kan. Jadi ujung kaki, 2 lutut, 2 tangan, sudah 6. Yang ketujuhnya adalah dahi. Yang jadi khilaf adalah hidung. Apakah hidung ini masuk bagian daripada dahi? Dan bagaimana kalau seandainya hidung ini tidak nempel di bumi? Ini jadi perselisihan ulama. Ada yang mengatakan tidak sah sholatnya karena hidung bagian daripada dahi. Ada yang mengatakan sah sholatnya. Wallahu alam, saya cenderung kepada sah sholatnya. Intinya adalah yang harus ke bumi itu dahi. Ini yang harus diperhatikan, dahi. Karena saya nggak pernah melihat hidungnya saja nempel, dahinya tak nempel. Gimana caranya itu? Mungkin mancung kali itu. Tapi yang penting itu dahinya saja. Dahi
Ya kalau syukur-syukur hidungnya nancap kan lebih mantap lagi. Berarti keluar dari khilaf ulama. Ya, karena bagaimanapun hidung dengan dahi ini kalau bisa nempel di bumi. Tetapi di sini kata para ulama, bagaimana kalau seandainya ibu umpamanya sujud, sudah benar sujudnya, telapak kaki sudah nempel di bumi, lutut sudah nempel di bumi, tangan sudah nempel di bumi, kemudian dahi dan hidung sudah nempel di bumi, dan ibu sudah membaca Subhana Rabbiyal A'la. Tiba-tiba mungkin ibu ini umpamanya ini kaki gatal lah di sini, akhirnya kaki satunya garuk, otomatis kan tidak tertancap lagi kan ke atas kan. Nah, atau entah ada masalah apa tiba-tiba naik saja kakinya. Sah nggak wudunya? Ulama mengatakan sah. Yang penting ketika ibu mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la itu yang pertama, kan yang wajib satu kali. Adapun Subhana Rabbiyal A'la yang kedua itu sunnah hukumnya. Yang ketiga sunnah. Yang wajib itu satu kali. Ketika mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, itulah nancap semua. Selepas itu kalau seandainya kakinya ngangkang ke atas gitu ya kan, maka tidak memadaratkan sujud. Jadi yang harus diperhatikan itu, ketika membaca Subhana Rabbiyal A'la pertama kali, tancapkan semua anggota badan sujudnya. Bisa dipahami ya? Nah, ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, dan tentu sujud ini juga bagian yang paling penting dalam sholat. Sujud itu bagian yang paling penting dari semua gerakan sholat. Gerakan sholat itu banyak, tapi yang paling inti adalah di sujud. Kenapa yang paling inti di sujud? Ulama mengatakan karena kemuliaan manusia itu ada di wajah. Kemuliaan manusia itu ada di wajah. Ketika kemudian wajah yang sangat mulia ini kemudian diletakkan di bumi, itu menunjukkan apa? Ibu sedang menghinakan diri. Menghinakan diri karena wajah ini mulia, harus diletakkan di atas. Tiba-tiba kemudian ibu letakkan di bawah, ini kan sama menghinakan dirinya. Tetapi ibu sedang menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berarti di sini ada qimmatut tauhid. Ada puncak daripada tauhid. Kita sedang menghambakan betul-betul penghambaan diri kepada Allah. Dari sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bid-du'a." Disitulah doa yang paling mustajab ketika sujud itu. Maka kata Nabi SAW, sungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa ketika sujud, karena itulah penghambaan yang sesungguhnya. Makanya perhatikan gerakan-gerakan dalam sujud, jangan sampai sujud seperti duduknya anjing, umpamanya lututnya sambil begini, tapi angkat, ya, jauhkan dari lambung sini sikutnya. Jadi intinya sempurnakanlah gimana caranya sujud itu. Walaupun yang penting tadi adalah 7 anggota sujud harus nempel di bumi, karena ini rukun. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7-nya ar-raf'u minas sujud. Bangkit daripada sujud. Bangkit daripada sujud itu rukun. Kemudian yang nomor 8, al-jilsatu baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Itu harus tumaninah. Ada orang baru bangkit dari sujud, udah sujud lagi, tergesa-gesa mau kemana? Ya, jadi harus betul-betul tumaninah, betul-betul habis sujud pertama, kemudian bangkit duduk, relax dulu, kembalikan tulang-tulang persendiannya, kemudian baca Rabbighfirli kan itu ya. Kemudian baru sujud lagi. Kemudian yang nomor 9, at-tuma'ninatu fi jamil arkan. Tumakninah dalam semua rukun. Rukun-rukun yang disebutkan tadi harus tumakninah. Khusus di 14 tempat ini Bu, tolong jangan tergesa-gesa. Khusus di 14 tempat yang kita sebutkan ini, yang termasuk rukun sholat, ini harus ada tumakninah. Karena di zaman Nabi SAW ada orang disuruh sholat berkali-kali sama Nabi.
Dia sudah sholat, tapi oleh Rasulullah sholat lagi. Kemudian sholat, kata Rasul sholat lagi, sampai 3 kali dia. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa yang lebih baik daripada ini, gitu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan alasan kenapa Rasul menyuruh mengulang sampai 3 kali sholat. Karena orang ini ketika ruku dan sujud tidak tumakninah, makanya suruh diulang-ulang. Karena tumakninah itu rukun masalahnya. Makanya oleh Rasul, sholli fa innaka lam tusolli, sholatlah karena engkau belum sholat, katanya. Karena Rasul melihat ketika ruku dan sujudnya asal-asalan. Maka tumakninah dalam sholat itu adalah bagian daripada rukun sholat. Dari sini ada faedah bahwa jangan tergesa-gesa dalam sholat. Dan tergesa-gesa dalam sholat itu ada di 3 gambaran. Ada 3 macam, ya. Orang tergesa-gesa sehingga tidak tumakninah dalam sholat itu ada 3 gambar. Yang pertama, ada mutumakninati fi adai arkanis salati. Tidak ada tumakninah pada semua gerakan yang dikategorikan rukun. Ruku cepat-cepat, sujud cepat-cepat, berdiri cepat-cepat, belum i'tidal sudah sujud. Rukunya main ruku saja, enggak diperhatikan lurus enggaknya, itu terlalu tergesa-gesa. Maka yang seperti ini bahaya, bisa menjadikan sholatnya batal kalau dia tergesa-gesa dalam gerakan-gerakan rukun, ya, bisa batal sholatnya. Ruku belum becus udah langsung bangkit, kemudian sujud belum 7 anggota badannya belum ke bumi, ngangkang pula ke atas kakinya, batal sholatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, tergesa-gesa dalam bacaan. Dolin, kapan ini kok langsung dolinnya saja yang bunyi? Ya, orang baca Fatihah pelan-pelan lah, orang baca Fatihah ya. Kok di satu nafas pula kan? Sampai saya lihat YouTube yang 7 menit salat rakaat tuh, Bu. Ya, saya perhatiin tuh. Kok bisa dia baca Fatihah sekenceng itu? Pokoknya saya perhatiin itu kayak nggak beres baca Fatihahnya. Cemana coba dia? Kok tergesa-gesa baca Fatihah itu kemana gitu ya? Berarti orang ini memang sedang mentarget selesai rakaat sebenarnya, bukan cari pahala di situ. Jadi ini juga fatal juga. Jangan sampai kemudian tergesa-gesa dalam bacaan terutama Fatihah sehingga tidak jelas. Yang tidak tergesa-gesa baca Fatihah saja, Bu, tapi dia salah mengucapkan sampai merubah makna, itu bisa batal sholatnya. Contoh mamanya ihdina jadi ahdina. Ahdinas siratal mustaqim. Ini masalah karena ihdina dengan ahdina itu beda makna. Kalau ihdina ya betul minta petunjuk, kalau ahdina minta hadiah, beda tuh. Jadi dari sini tergesa-gesa pun mencakup dalam bacaan, tartil dalam bacaan itu, jangan tergesa-gesa, ya. Ini gambaran yang kedua. Jadi tergesa-gesa dalam bacaan. Kemudian juga gambaran yang ketiga, tergesa-gesa ketika sholat jamaah. Imam belum ruku, ibu pula sudah ruku. Imam belum i'tidal, ibu pula sudah i'tidal. Ini yang jadi imam ibu atau imam sih sebenarnya? Ya. Ini balap-balapan dengan imam. Nah, ini kan masalah. Ya, jadi 3 perkara ini diperhatikan. Jangan tergesa-gesa dalam setiap gerakan yang merupakan rukun sholat. 1. Yang kedua, jangan tergesa-gesa dengan bacaan yang merupakan rukun sholat. Dan yang ketiga, jangan balap-balapan dengan imam. Nah, ini bisa masalah sholatnya. Ini yang ke-9, tumaninah dalam sholat. Kemudian yang ke-10, at-tasyahudul akhir. Tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal itu bukan rukun tapi wajib. Kalau tasyahud akhir ini rukun. Kalau ditinggalkan batal sholatnya. Tapi kalau tasyahud awal ditinggalkan, dan ditinggalkannya bukan karena sengaja, tapi karena lupa,
maka tidak batal sholatnya, tapi ibu ganti dengan sujud sahwi. Kan ibu selalu kadang-kadang kan, tadi belum tasyahud awal sudah bangkit aja, mungkin ibu mikirin utang jadi lupa gitu ya. Aduh, apalagi debt collector ada pula di depan itu kan, makin lupa lagi kan. Pas sudah rakaat terakhir mau tasyahud akhir, loh saya tadi belum tasyahud awal. Tidak masalah, lanjutkan saja tasyahud akhirnya, kemudian lakukan sujud sahwi sebelum salam, selesai. Karena meninggalkan wajib itu tidak membatalkan sholat kecuali dengan sengaja. Kalau lupa tidak. Walaupun sekali lagi ada khilaf antara mazhab Hambali dengan jumhur ulama. Kalau jumhur ulama tidak ada yang namanya wajib sholat, yang ada rukun dan sunnah, gitu ya. Tapi kalau dalam mazhab Hambali yang sekarang kita kaji ini, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau jumhur ulama tidak. Jumhur ulama itu cuman ya, yang satu rukun, yang lainnya semua sunnah. Kecuali orang yang meninggalkan tasyahud awal, maka dia sujud sahwi ini sepakat semuanya. Kenapa? Karena ada perbuatan Nabi. Adapun kewajiban-kewajiban sholat yang lainnya kalau ditinggalkan, tidak ada riwayat Rasul sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu hanya ketika meninggalkan kewajiban yang namanya tasyahud awal saja. Baik, ya. Kemudian yang ke-11, al-julus litasyahudil akhir. Duduk ketika tasyahud akhir. Karena duduk ini bagian daripada rukun, maka perbaiki duduknya. Harus betul-betul duduk gitu ya. Jangan salah-salah duduk. Kemudian yang nomor 12, as-salatu ala nabi. Bersolawat kepada Nabi. Kan dalam bacaan tasyahud akhir itu ada solawat Ibrahimiyah kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lah ini namanya sholawat Ibrahimiyah. Lah sholawat Ibrahimiyah di tasyahud akhir itu rukun. Karena bacaan tasyahud awal dengan tasyahud akhir beda. Ada yang membedakan. Ada yang mengatakan bahwa tasyahud awal itu bacaannya sampai di kalimat syahadat saja. Jadi dari at-tahiyat kemudian sampai di kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian bangkit. Ini tasyahud awalnya. Ada juga yang berpendapat dihabiskan sama bacaan tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Tapi kan ada khilaf di sini. Ya. Tetapi kalau tasyahud akhir ini sepakat bahwa sholawat harus dibaca dan itu bagian daripada rukun. Kalau tasyahud awal itu kan bagi yang mengatakan bacaannya sampai dua kalimat syahadat, berarti kan tidak sempat sholawat dia kan, langsung bangkit. Ya. Karena sholawat itu dibaca setelah syahadat. Kan tahiyat, syahadat, sholawat kan gitu. Ya, urutannya baca tasawuf itu kan tahiyat dulu, at-tahiyatu lillah. Nah, kemudian di tengah-tengah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ketiga baru Allahumma sholli ala Muhammad. Tahiyat, syahadat, sholawat. Maksudnya ya. Lah, sebagian ulama mengatakan bahwa tasawuf awal itu hanya sampai syahadat saja, tidak baca sholawat. Dia langsung bangkit. Walaupun ada yang berpendapat baca sholawat juga. Artinya kan ada yang baca, ada yang enggak kan gitu. Tapi kalau tasawuf akhir harus dibaca. Karena itu rukun. Itu rukun, kalau sampai ditinggalkan sholawat pada tasawuf akhir, batal sholatnya. Harus dibaca. Kemudian yang nomor 13, at-tartib baina arkanis sholat. Lakukan sholat itu secara tartib. Jangan habis Fatihah langsung sujud, ruku aja belum. Tartiblah kan itu. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Rasul. Jadi tartib ya betul-betul tartib, dari takbiratul ihram, kemudian iftitah dan Fatihah, kemudian surat, kemudian ruku, gitu maksudnya persis seperti yang diajarkan macam mana Rasul dari awal sampai akhir salatnya. Jangan ibu tukar. Ibu malas berdiri, ibu ambil tasawuf dulu, habis itu baru berdiri, tidak bisa batal sholatnya. Karena
Tartib itu bagian daripada rukun sholat. Kemudian yang terakhir, at-taslimani, ucapan salam. Ingat ya, bukan gerakan kepala, tapi ucapan assalamualaikum warahmatullah, itu rukunnya di situ. Jadi kalau ibu seandainya tidak tengok-tengok, sah sholatnya. Umpamanya tasyahud akhir nih, ibu sudah membaca semuanya, ketika ibu mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, ibu nggak begini, gini saja, sah sholatnya, sah. Kenapa? Karena yang rukun itu ucapan assalamualaikumnya. Adapun kepala yang tengok kiri ke kanan itu sunnah saja. Seandainya ibu umpamanya ke atas ke bawah pun sah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tapi kan Rasul nggak mencontohkan. Seandainya ibu buat kayak gitu sah, sah. Kenapa? Karena yang penting salamnya, ucapannya itu loh. Itu yang rukun, itu ucapan assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang rukunnya di situ. Jadi seandainya umpamanya ibu cuman ke kanan saja, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, enggak begini, sah, sah ya. Karena yang rukun itu saya ulang-ulang, ucapan salam itu yang rukun. Sampai di sini paham ya? Ini 14 ini disebut rukun sholat. Saya ulangi ya. Yang pertama berdiri. Ada yang menambah niat, tapi niatnya jadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan syarat memberikan rukun, makanya saya tidak jelaskan. Ya, pertama berdiri, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga baca Fatihah, yang keempat ruku, yang kelima bangkit daripada ruku, kemudian yang keenam sujud di atas 7 anggota sujud, 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, kemudian dahi dan hidung ya. Kemudian bangkit daripada sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian yang nomor 9 tumakninah dalam semua rukun, kemudian yang nomor 10 tasyahud akhir, yang nomor 11 duduk di tasyahud akhir, kemudian yang 12 sholawat kepada Nabi, yang 13 dilakukan secara tertib antara rukun-rukun sholat, dan yang terakhir 14 ucapan 2 kali salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini disebut rukun. Tolong 14 ini perhatikan betul-betul, karena meninggalkan rukun ini bisa sampai membatalkan sholat dan tidak bisa diberi udzur. Saya ulangi dari awal tadi kan, rukun itu tidak bisa ada udzur karena lupa, karena tidak tahu, atau karena sengaja. Kalau sampai ditinggalkan, batal sholatnya. Jadi gugurnya rukun itu hanya bisa dilakukan ketika ibu tidak sanggup melakukan itu saja. Gak sanggup berdiri karena kakinya asam urat, terpaksa duduk. Nah itu hanya dalam kondisi tidak sanggup baru gugur rukun itu. Ini yang pertama yang harus dipahami. Yang kedua, oh gitu, boleh. Tak, maksud saya itu kan saya kasih gambaran secara singkat dulu. Nanti kalau mau didalami ya kita dalami dulu. Hari ini saya mau kasih gambaran dulu secara singkat, inilah rukun, inilah wajib, inilah sunnah. Nanti pekan depan baru kita dalami. Ya, bisa gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang masuk wajib sholat. Wajib sholat ada berapa tadi? 8 ya. Ada yang mengatakan 9. Wajib sholat itu yang pertama, semua takbir selain takbiratul ihram. Ibu kalau bangkit kemudian merendah dalam sholat kan mesti ada takbirnya tuh. Mau ruku ada takbirnya, bangkit dari ruku ada takbirnya, turun ke sujud ada takbirnya, bangkit dari sujud ada takbirnya. Lah takbir itu, maksud takbir di sini ucapan Allahu Akbar ya, bukan cerita gerakan ya.
Maksud takbir di sini ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu maksudnya takbir di sini. Jadi semua takbir dalam sholat selain takbir yang pertama. Kalau takbir pertama disebut takbiratul ihram, itu masuk pada rukun, tadi sudah saya jelaskan ya. Berarti selain takbiratul ihram yang pertama, semua takbir dalam sholat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bukan ngangkat tangan, sekali lagi ya. Bukan ngangkat tangan. Ngangkat tangan itu sunnah hukumnya. Ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, ucapan yang kedua yang termasuk wajib sholat adalah ucapan Subhana rabbiyal azim fi ruku. Kalau rukunya rukun, tapi kalau bacaannya wajib ya. Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Menurut Hanabilah mazhab Ahmad, kalau sampai ditinggalkan secara sengaja batal sholatnya. Tapi menurut mayoritas ulama tidak batal sholat, karena mayoritas ulama hanya membagi rukun dan sunnah, nggak ada wajib. Tapi kalau dalam mazhab Hambali terbagi tiga, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Dan kita sedang mempelajari mazhab Hambali di sini. Jadi ucapan Subhana rabbiyal azim itu wajib, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, ucapan Sami Allahu liman hamidah, baik makmum ataupun imam. Ini baik imam atau ibu dalam posisi sholat sendiri. Sami Allahu liman hamidah, ini wajib. Kemudian yang keempat, ucapan Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd, baik imam ataupun makmum. Kemudian yang nomor 5, Subhana rabbiyal a'la dalam sujud. Kemudian yang nomor 6, ucapan Rabbighfirli di antara dua sujud. Kemudian yang ke-7 tasyahud awal, dan yang ke-8 duduk dalam tasyahud awal. Ini 8 perkara yang disebut wajib-wajib sholat. Semua takbir kecuali takbiratul ihram, ucapan Subhana rabbiyal azim dalam ruku, ucapan Sami Allahu liman hamidah bangkit daripada ruku, ucapan Rabbana walakal hamd ketika i'tidal, kemudian ucapan Subhana rabbiyal a'la ketika sujud, kemudian ucapan Rabbighfirli duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud awal dan duduknya di tasyahud awal. Itu semua adalah wajibatus sholat, kewajiban sholat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tadi saya sudah singgung 8 perkara ini yang kalau seandainya ditinggalkan secara lupa, maka yang mendatangkan sujud sahwi itu hanya di tasyahud ya. Jadi kalau ibu lupa tidak tasyahud awal langsung bangkit, di sini mendatangkan sujud sahwi. Tapi selain daripada tasyahud awal tidak perlu. Umpamanya ibu lupa membaca Sami Allahu liman hamidah ya, atau lupa membaca Subhana rabbiyal azim, atau lupa membaca Subhana rabbiyal a'la gitu ya, maka tidak ada sujud sahwi. Yang sujud sahwi itu kalau meninggalkan tasyahud saja. Nah, itu keterangan ulama seperti itu. Tapi walaupun ini penjelasannya panjang, saya ngeringkas saja biar secara global ibu tahu. Nah, gitu ya. Oh, kalau ditinggalkan ini sujud, kalau ini enggak, gitu maksudnya gitu ya. Ini yang kedua, kewajiban sholat. Dan yang terakhir bicara sunnah. Sunnah ini penting juga, walaupun memang tidak memadaratkan sholat sampai ke tingkat batal ataukah kurang mengurangi kesempurnaan sholat, tetapi menjalankan sunnah ini adalah bisa menyempurnakan sesempurna mungkin dalam sholat kita, baik dalam khusyuan ataupun pahala. Dan itu saya bagi menjadi dua ya, ada sunnah qauliyah, sunnah ucapan, dan itu ada 7. 1, bacaan iftitah.
dengan berbagai macam bentuk iftitahnya. Karena iftitah salat kan banyak ya. Kemudian yang kedua bacaan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Fatihah. Atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ucapan basmalah. Ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat itu tuh tiga ya. Yang pertama iftitah, yang kedua ta'awudz, yang ketiga basmalah, yang keempat tambahan bacaan dalam ruku. Subhana rabbiyal azim. Yang pertama itu wajib. Yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya sunnah. Jadi ibu kalau tergesa-gesa baca satu kali saja sudah melaksanakan kewajiban namanya ya. Kalau mau nambah berarti ibu menambah dengan sunnah ya. Kemudian yang kelima menambah bacaan dalam Rabbighfirli, duduk di antara dua sujud. Satu kali saja itu yang wajib. Kalau ibu mau nambah Rabbighfirli, 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 boleh. Atau dengan bacaan yang lain lah kan. Kan bacaan-bacaan kan banyak tuh yang diajarkan. Tapi ini yang paling singkat kalimat Rabbighfirli paling singkat. Yang satu wajib, kalau nambah sunnah gitu ya. Kemudian juga yang keenam Rabbana walakal hamd. Setelah ruku Rabbana walakal hamd dibaca setelah ibu sami Allahu liman hamidah. Dan di situ kita baca Rabbana walakal hamd. Kalau ibu mau menambah berkali-kali Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd, itu sunnah hukumnya ya. Kemudian juga yang nomor 7 mazada alal fatihati minal qiraah, bacaan surat setelah Fatihah. Kalau ibu baca Fatihah di rakaat pertama, kedua, ketiga enggak baca surat, sah salatnya, enggak apa-apa. Umpamanya ibu salat subuh tadi di rumah. Ibu dah hafal surat Fatihah saja dua-duanya. Rakaat pertama Fatihah enggak ada surat, rakaat kedua Fatihah enggak ada surat, sah. Tapi ingat Bu, jangan ditukar. Ibu kalau meninggalkan Fatihah walaupun satu Quran ibu baca enggak sah salatnya. Umpamanya ibu baca bab Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sampai qul a'udzu birabbin nas, tapi tak baca Fatihah, enggak sah salatnya. Tapi kalau ibu baca Fatihah, semua surat enggak dibaca, sah salatnya. Itulah bedanya ya. Fatihah ini menentukan tuh karena dia rukun masalahnya. Kalau baca Quran itu sunnah-sunnah saja. Ini yang disebut dengan sunnah kauliyah namanya. Lah di sana ada sunnah fi'liyah. Sunnah perbuatan seperti mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Seandainya ibu diam saja, Allahu Akbar, sah karena ibu sudah mendatangkan rukun ucapan Allahu Akbar. Ngangkat tangan itu sunnah. Tapi rukun sunnah jangan ditinggalkan ya. Kemudian yang kedua, meletakkan kedua tangan di sini wad'ul yadainil yumna 'alal yusra athna al-qiyam qabla ruku wa ba'da. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam posisi berdiri sebelum ruku atau setelahnya. Sebelum ruku atau setelahnya. Kemudian yang nomor 3 an-nadharu ila maudhi sujud. Ibu ketika berdiri salat ke tempat sujud pandangannya. Itu sunnah saja. Karena boleh juga kita memandang ke atas, ke lurus gitu ya. Allahu Akbar. Boleh. Atau Allahu Akbar ke bawah. Nengok tempat sujud. Menengok tempat sujud itu bukan rukun, bukan wajib, itu sunnah saja. Seandainya ibu menatap ke depan begitu tidak ada masalah. Bahkan Abu Hanifah kalau tidak salah justru ditatapkan ke depan bukan ke tempat sujud. Alasannya apa? Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun ku arahkan di situ ada wajah Allah. Nah, tetapi pendapat yang kuat tetap dalam posisi berdiri sebaiknya arahkan pandangan ke sujud. Tapi ini hukumnya sunnah saja. Makanya ketika seseorang kemudian sholat, ya, kemudian seseorang itu sekali-kali nengok, sah sholatnya. Cuman khusyuknya dicuri setan. Makanya kenapa Rasul mengatakan yang seperti itu ikhtilasu syaitan, kehusuannya sedang dicuri setan. Lagi sholat nengok ke atas, sah ya, cuman khusyuknya sedang dicuri gitu ya sama setan. Karena
menengok ke tempat sujud itu bukan rukun, bukan wajib, sunnah saja. Nah, ini yang harus dipahami. Ya. Kemudian yang nomor 4, muba'adatul yadaini anil batni wal jambi asnai sujud. Ibu ketika sujud menjauhkan sikut dari lambung. Ini kan lambung nih, disikut kan, dijauhkan. Nah, kan dijauhkan ya. Ini sunnah, menjauhkan sikut ini ke lambung ini sunnah. Seandainya ibu sujudnya begini kayak duduknya anjing, sah-sah saja. Yang penting 7 anggota sujud itu jangan sampai tidak nancap di bumi, gitu ya. Karena itu yang penting rukunnya itu. 2 telapak kaki, 2 lutut, 2 tangan, dahi dan hidung nancap. Kalau seandainya nggak diangkat ini begini, sah-sah. Karena itu bukan rukun. Yang rukun itu telapak tangannya ini nempel di bumi. Nah, kecuali kalau gini, ininya di sini, telapak tangannya gini pula. Ya enggak sah kan, itu berarti telapak tangannya nggak sampai di bumi, gitu ya. Nah, itu namanya. Tapi Rasul melarang, tidak boleh sujud seperti duduknya anjing. Ya. Walaupun sah, tapi Rasul melarang, tidak boleh menyerupai binatang ketika sholat. Kemudian termasuk juga al-iftirash. Ketika ibu umpamanya disebutkan wahwal julus nasiban al-qadam al-yumna wajailan asabi'ahu lil qiblati muftarisan ar-rijlil yusra jalisan 'alaiha wa yusannu fi jami'il jalasati salati illa fi tasyahhudil akhir min salati tazidu ala rak'ataini. Jadi iftirash itu ya duduk seperti tasawuf awal gitu. Seandainya di tasawuf awal Bu, kan ada yang melabuhkan pantat, ada yang kemudian pantatnya ditaruh di atas tumit, kan itu ya. Ini seandainya ibu melabuhkan ke bumi pun nggak ada masalah sholatnya. Ya. Ataupun meletakkan di atas tumit ini karena hukumnya sunnah saja gitu maksudnya ya. Nah, ini juga bagian daripada sunnah-sunnah fi'liyah yang disebutkan. Termasuk juga tawarruk juga sama. Tawarruk iftirash itu antara melabuhkan dan meletakkan di atas tumit itu namanya diistilahkan dengan iftirash dan at-tawarruk. Inilah 6 perkara yang termasuk sunnah fi'liyah. Kalau ibu perhatikan rukun, wajib, sunnah, insyaallah Bu, sempurna sholat kita. Ya, apalagi ibu paham, oh ini saya di posisi rukun nih, jangan main-main. Ya, harus betul-betul ketika ruku, ketika sujud. Oh ini saya di posisi wajib. Nah, ini saya di posisi sunnah. Sehingga bisa mana yang membatalkan, mana yang ditempel, mana yang tidak harus ditempel. Nah, itulah diantara 3 perkara yang wajib diketahui seorang yang hendak sholat. Ini secara global saja. Nanti kedepannya insya Allah kita rinci lah satu-satu. Ya. Wallahu a'lam. Boleh? Yang termasuk wajib di dalam sholat tadi kan ada 8 ya Ustaz. Iya. Terus jabarkan tadi kita mengadakan sujud sahwi hanya ketika kita ketinggalan pada tasawuf awal. Terus yang kita boleh sujud sahwi yang mana dapatkan Ustaz ketika kita salah rakaat, misalnya kalau kita kerjakan 3, kita boleh sujud sahwi sebelum salam. Terus seandainya kita sholat maghrib 3 rakaat, tetapi kita terluput, kita kerjakan 4 rakaat, itu kita kerjakan setelah salam. Itu termasuk apa Ustaz? Iya, konteksnya beda Kita kan sekarang bicara kewajiban sholat. Mana yang wajib sholat kalau ditinggalkan lupa sujud, mana yang wajib sholat kalau ditinggalkan tidak sujud. Adapun yang tanyakan itu bicara masalah orang yang ragu-ragu dalam sholat. Beda pembahasannya. Jadi orang
yang menambah dalam sholat ataupun mengurang dalam sholat, ataupun ragu-ragu dalam sholat menambah atau mengurang, nah itulah baru bab sujud sahwi. Ini kan kita memfokuskan masalah apa saja kewajiban sholat. Bagaimana kalau seandainya ditinggalkan secara sengaja? Mazhab Hambali batal sholatnya, mazhab Jumhur tidak batal sholatnya, itu maksudnya. Tetapi kapan ditinggalkan sujud sahwi, kapan tidak? Sepakat baik Hambali ataupun Jumhur, sujud sahwi itu hanya dilakukan kalau meninggalkan kewajiban berupa meninggalkan tasyahud awal saja. Nah, tapi kalau nanti kita cerita sujud sahwi, lain lagi pembahasannya. Ini bicara ibu lupa nambah, ibu lupa ngurang, ibu lupa ragu-ragu, ya, ngurang atau nambah. Disitulah baru pembahasannya. Oke. Siap ya. Tadi Ustaz katakan apa masalah jatah ya Ustaz? Itu yang termasuk sunnah fi'liyah tadi, itu termasuk ketika kita menghadap bacaan ketika sholat, kita tidak harus lihat tempat sujud ya Ustaz. Ya, kita boleh lihat istilah lurus atau ke kanan. Terus ketika kita tasyahud membacakan tasyahud akhir, itu mata kita itu kan anak-anak baca lihat Ketelunjuk sunnah saja, sunnah. Termasuk ketika kita ruku, ya kan Ustaz? Sunnah. Sunnah juga ya Ustaz. Pokoknya selain yang rukun dan wajib, selebihnya sunnah. Ini kan jelas nih, rukun 14, yang wajib 8. Selain ini semua sunnah. Ya. Selesai. Sambungannya Ustaz. Ya. Nah, ketika kita ingin mendapatkan sholat yang lebih afdal, yang terbaik, berarti kita harus mengerjakan sesuai sebagaimana yang Rasulullah ya Ustaz, intinya ya. Ya, makanya saya katakan tadi, walaupun ini sunnah-sunnah, jangan sampai ditinggalkan. Karena di antara rukun sholat itu kan tartib. Dari mana kita tahu tartibnya? Ya tadi, meletakkan rukun di mana, wajib di mana, sunnah di mana, dan itu melihat bagaimana Rasulullah SAW sholat. Baru kita tahu di mana letak-letaknya kan. Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Dari mana memulainya Rasul sholat dan bagaimana Rasul mengakhiri sholat. Tetapi maksudnya tartib di sini, tartib ketika dari gerakan rukun ke rukun berikutnya. Jangan kemudian berdiri rukun, kemudian juga ruku rukun, tapi ini main berdiri langsung ke sujud, berarti nggak tartib, rukunya belum, gitu ya. Nah, tetapi walaupun demikian tetap kita ini selaku muslim jangan terfokus kepada pembagian ini wajib, ini rukun, ini sunnah. Jangan. Karena kalau kita kemudian terfokus kepada pembagian, terangsang meninggalkan sunnah, ini kan sunnah saja, nggak masalah, nggak boleh kayak gitu. Nanti kalau kemudian cara berpikirnya seperti itu, berapa sunnah yang ditinggalkan nanti? Padahal sunnah-sunnah inilah yang kemudian menambah pahala kita dalam sholat. Makanya ada orang sholat itu dapat 1/10-nya pahalanya, 1/20-nya, 1/30-nya, kan begitulah di situ. Ada yang sama sekali tidak dapat tuh sholat. Bahkan ada hadis yang mengatakan 40 tahun sholat tapi tidak pernah diangkat ke langit pahalanya. Ketika ditanya, kok bisa wahai Rasul? Ya, karena dia tidak pernah tumak nina ketika ruku dan sujudnya, asal-asalan aja. Nah, makanya dengan mengenal mana rukun mana wajib itu supaya jangan asal-asalan. Sayang di antara ibu mungkin usianya sudah 50, 60, kok nggak diterima sholatnya, kan rugi. Ya, jadi makanya harus ada pencerahan seperti ini supaya jangan main-main dalam sholat. Wallahu a'lam. Boleh satu lagi Ustaz? Boleh. Yang nomor 2 Ustaz, Ya. wajib sholat itu kan ada 8 ya Ustaz. Ya. Semua takbir selain takbiratul ihram. Terus yang ditanyakan gerakannya tidak termasuk wajib ya Ustaz ya. Yang wajib itu Ucapan Allahu Akbar ya. Oke. Ucapannya. Terus mana yang terbaik Ustaz? Sementara selama ini kita belajar mengenai sholat ya Ustaz, berarti kan gerakan takbir pertama itu tangan kita kan ada yang 3, yang mana sesuai wazan dengan saya ini ya, satu lagi kita apa ya Ustaz, itu tangannya berdekat di antara dada sama dia Ustaz. Nah ketika kita mendengar ini
Tidak, ini kan pengetahuan, Bu. Supaya kenapa saya jelaskan ini rukun, ini wajib, ini sunnah ini. Supaya jangan nanti mendahulukan yang sunnah, yang rukun pula disepelekan. Kan ada orang tuh yang sunnah baca Quran kan sunnah tuh, dibaca panjang-panjang, ketika ruku asal-asalan. Lah, kok yang sunnah diperhatikan, kok yang rukun pula nggak diperhatiin, kan terbalik-balik jadinya kan. Mendingan yang rukun itulah diperhatikan. Kalaupun sunnah nggak diperhatikan, yang penting saya sudah rukunnya kan itu. Kalau kita balik cara berpikirnya, ya. Makanya saya katakan tadi jangan terfokus kepada pembagian. Cukuplah ini menjadi pengetahuan. Sebab kalau orang terfokus kepada bagian ini rukun, ini sujud, takutnya terangsang akhirnya ini sunnah sajalah, nggak apa-apa. Nggak seperti itu cara berpikirnya. Contoh umpamanya gini, pembagian dosa. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Ini sebagai pengetahuan. Jangan menjadi fokus. Ini kan dosa kecil aja, belum dosa besar. Nggak apa-apa lah. Akhirnya kan meremehkan dosa. Maka jangan pernah membagi-bagi dosa. Jadikan hanya pengetahuan saja. Tapi letakkanlah kepada siapa Anda sedang melakukan dosa. Itu yang harus ditanamkan. Bukan pembagian dosa. Ini hanya pengetahuan. Seperti kan pengetahuan. Tahu akhirnya ini rukun, ini wajib, ini sunnah. Sehingga jangan kemudian fokus ke yang sunnah, meremehkan yang wajib. Apalagi meremehkan yang rukun lagi. Nah, justru ketika sholat itu setelah tahu oh ini rukun, berarti betul-betul nih ya saya harus jangan macam-macam nih dengan rukun nih. Apalagi kebanyakan rukun ini bergerak di dua tempat kan, ruku dan sujud. Rata-rata rukun yang tadi saya jelaskan itu kebanyakan di ruku dan sujud. Ruku, bangkit dari ruku, kemudian turun dari ruku ke sujud, kemudian duduk di antara sujud. Kan kebanyakan rukun itu di antara dua ibadah ini, ruku dan sujud. Kenapa coba? Karena di dua tempat inilah dosa kita digugurkan. Jadi ketika orang sholat itu, Bu, Allah letakkan dosa kita di kepala dan di bahu. Kan riwayatnya begitu. Dalam hadis yang dikeluarkan, yang disesuaikan oleh Syekh Albani itu. Jadi ketika ibu sholat, Allahu Akbar, Allah letakkan dosa ibu itu di kepala dan di bahu. Ketika ibu ruku, disitulah dosanya gugur, jatuh. Ketika sujud itu dosanya jatuh. Jadi gugurnya dosa itu di dua tempat ini, ketika ruku dan sujud. Makanya perhatikan ruku dan sujud itu, karena itu rukun dua-duanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab.